Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Erlin Ramses. Di sini saya akan kembali menceritakan perjalanan kami selama di Turki dan hari ini adalah hari kelima guys. Jadi hari ini banyak menceritakan di perjalanan ya guys, karena dari Pamukkale kita akan menuju ke Kapadokia. Nah, perjalanan dari Pamukkale ke Kapadokia itu akan kita tempuh dengan naik bis selama 8 jam. Nah, selama 8 jam perjalanan, aturan di negara Turki adalah setiap 2 jam perjalanan itu wajib harus berhenti di tempat rest area. Ya, barangkali juga dimaksudkan untuk pendapatan rest area tersebut ya guys. Seperti kita juga sebelumnya mampir di seperti rest area yang menjual makanan ciri khas di Turki, yaitu madu tapi yogurt gitu, yogurt dicampur dengan madu guys, dan ada taburan seperti wijen tapi saya nggak tahu apa namanya, lebih tepatnya saya lupa, cuman memang rasanya ya enak ya karena itu madu, jadi membuat badan kita lebih fit seperti itu guys. Nah, ini adalah perjalanan sebelum ke Kapadokia. Kita akan mampir di tengah-tengah, yaitu Pamukkale ke Konya itu 5 jam. Dan selama 5 jam itu kita akan berhenti di Mevlana Museum. Nah, Mevlana Museum itu berada di Konya, guys. Nah, setibanya kami di Konya, kami mengunjungi museum yang tadi saya sebutkan, itu namanya Museum Mevlana. Nah, di dalam museum ini terdapat makam Mevlana yang dikelilingi oleh makam orang tua, anak, saudara, dan kerabat Mevlana. Di museum ini terdapat juga ruangan-ruangan yang pada zamannya dijadikan asrama untuk murid-murid Mevlana dan bangunan-bangunan lain seperti kelas-kelas belajar, mengajar, dan dapur umum. Di museum ini juga terdapat barang-barang peninggalan-peninggalan zaman itu seperti Al-Quran, cetakan Utsmani, kitab-kitab, baju-baju, alat musik, bahkan peralatan-peralatan yang digunakan pada zaman tersebut. Mevlana sendiri mempunyai nama lengkap Maulana atau Mevlana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasan Al-Khattabi Al-Bakri. Nah, beliau adalah sang pujangga sufi guys dari tanah Persia. Selain penyair, beliau juga tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Nah, beliau juga lahir pada tanggal 30 September 1207 Masehi di Balkh, sebuah kota kecil di kota Khorasan, Afghanistan, dan meninggal pada tahun 17 Desember 1273 Masehi di Konya. Nah, apabila Anda menuju ke Kapadokia melalui Konya, jangan lupa untuk berhenti guys dan berkunjung di tempat di mana tarian sufi ini berputar dan disebarluaskan. Tarian sufi adalah tarian yang sangat religius dari Timur Tengah. Tarian ini merupakan inspirasi dari filsuf dan penyair Turki yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi, di mana tarian ini bermakna bahwa dasar dari kehidupan di dunia dan di bumi ini adalah berputar. Tarian ini juga dianggap sebagai bentuk ekspresi dari rasa cinta kasih dan sayang yang maha tinggi dari seorang hamba kepada Sang Robi. Nah, aturan untuk memasuki gedung ini adalah seperti ini guys. Tangan harus di dada sebelah kiri dan kita harus menunduk, yang artinya kita sebagai tamu menghormati beliau yang dihormati sebagaimana orang Turki menghormati beliau. Nah, kami juga mengikuti apa yang disarankan oleh tour leader, harus begini ya. Nah, sebelum masuk, para pengunjung harus terlebih dahulu melepas alas kaki dan menutupi telapak kaki dengan kantong plastik yang tersedia. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan di dalam kompleks makam. Persis di samping kiri sebuah pintu masuk makam, terdapat sebuah kendi besar berwarna keperakan.
Nah, disebutnya Nisantasi atau April Bowl, yang konon dulunya diisi dengan air hujan yang jatuh pada bulan April dan dianggap suci. Para petani menggunakannya untuk keperluan tanah pertaniannya. Menuju lebih jauh ke dalam, biasanya Anda harus berdesak-desakan dengan banyak pengunjung lainnya, terutama dengan penduduk lokal yang berebut ingin memanjatkan doa dan permohonan kepada arwah sang guru besar sufi. Sayang memang apabila tempat yang suci ini digunakan untuk hal-hal yang syirik ya. Begitu pula dengan kolam tempat berwudu di luar makam yang dilempari koin oleh para pengunjung seraya berharap doa dan impian yang mereka panjatkan segera terkabul. Semua makam tokoh-tokoh sufi ini ditutupi dengan kain yang disulam dengan benang emas. Akan tetapi makam Rumi dan putranya ditandain dengan 2 buah turban besar di salah satu ujungnya sebagai simbol penguasa dunia spiritual. Nah, apa saja yang ada di dalam Museum Mevlana ini guys? Di dalam museum ini Anda juga bisa melihat beberapa barang peninggalan sultan-sultan kerajaan. Nah, itu kerajaan Ottoman ya guys, karena Raja Mehmed the Conqueror serta Raja Sulaiman the Great adalah pengikut ajaran Mevlevi. Nah, selain itu juga terdapat baju-baju yang pernah dipakai oleh Rumi, alat-alat musik juga seperti flute dan baklama, peninggalan Kekaisaran Ottoman, dan kain-kain sajadah dan kotak yang konon isinya adalah guntingan dari rambut Nabi Muhammad guys. Nah, terdapat juga bangunan yang merupakan tempat tinggal murid-murid yang sedang mondok seperti asrama pesantren gitu guys. Nah, dalam ruangan ini terdapat diorama berupa patung-patung manusia yang menggambarkan kegiatan para murid. Nah, dari salah satu kamar terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan dengan syahdu sekali guys. Akan tersentuh dan terlebih lagi melihat pemuda yang sedang melantunkannya. Nah, pemuda itu masih sangat belia dan sangat tampan dengan raut mukanya yang putih bersih dan bercahaya sebelum dinyatakan diterima oleh murid yang bisa tinggal menginap dan menuntut ilmu di situ. Calon murid harus menjalani ujian yang cukup sulit guys. Di Museum dan Masjid Mevlana, Anda bisa juga menyaksikan beberapa makam yang sangat terawat dengan baik. Bahkan Anda bisa melihat Al-Quran kuno dengan tinta emas yang sangat mengagumkan. Puisi-puisi Mevlana dalam tulisan Arab disimpan di dalam kotak kaca. Ketika di depan makam Mevlana, banyak pengunjung yang mendoakan beliau. Di beberapa bangunan museum terdapat patung lilin yang dibuat menyerupai para sufi waktu itu dengan tarian sufinya. Dan ini menurut saya sangat menarik berkunjung di museum ini guys. Pengunjung diizinkan mengambil gambar di dalam museum. Namun disarankan untuk tidak menggunakan lampu kilat ya guys.
Nah, berbicara mengenai tarian sufi yang konon ketika menari seperti itu dengan gerakan memutar, para penari mengalami ekstase yang di kalangan para sufi dipahami sebagai tingkat pencapaian perasaan penyatuan dengan Tuhan. Bahkan ada pula yang mengaku gerakan yang tercipta seolah-olah bukan dari si penari tersebut. Para penari terus berputar mengikuti alunan musik di mana semakin lama putaran itu kian cepat dan panjang. Kostum tari dengan rok lebar yang mereka kenakan berkibar indah, meliuk seiring dengan derasnya putaran para darwis. Itu seolah mengalami ekstase, mereka tampak menikmati putaran demi putaran yang semakin kencang, guys. Dan akhirnya kami bersiap untuk meninggalkan destinasi wisata di Mevlana Museum yang sangat memukau, dan kami kembali melakukan perjalanan menuju ke Kapadokia yang akan kami tempuh dalam perjalanan waktu 3 jam ya guys. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kapadokia, kami sempat singgah ke tempat yang namanya Sultan Hani Karavanserai. Nah, itu tuh ada di mana guys? Itu ada di Ankara. Nah, The Sultan Hani Karavanserai itu adalah peninggalan Kesultanan Turki yang dikenal sebagai karavanserai terbesar di Anatolia, Turki. Bangunan yang mempertemukan para pedagang di masa lalu ini menarik minat wisatawan guys. Nah, Sultan Hani dibangun pada abad ke-8. Yang dahulu bangunan ini merupakan lokasi bertemunya nih para pedagang yang melalui Konya, Ankara sebelum berlanjut ke Kapadokia, begitu guys. Nah, berhubung pada saat itu Sultan Hani sedang ditutup guys karena pandemi, jadi kami hanya bisa berfoto-foto saja di depan. Dan kami melanjutkan perjalanan, akhirnya kami tiba di salah satu hotel di Kapadokia guys. Nah, hotel itu mengambil konsep seperti kita tinggal di dalam goa. Karena waktu sudah malam juga ya guys, sudah tiba di hotel pukul 9 waktu Turki, kita sangat capek. Akhirnya kita harus dipaksa makan walaupun perut ini sebenarnya rada-rada gak enak guys. Tapi kita paksakan karena besok hari kita harus melanjutkan perjalanan ke Kapadokia. Rencananya akan naik balon udara guys. Sudah sampai di sini Pak, Kapadokia. Sampai di Kapadokia. Selama ya perjalanannya 8 jam dari Pamukkale ke Kapadokia. Karena besok pagi kita mau ke balon udara. Nah, ini kamarnya nih. Kakak ngapain di situ kakak? Nah, ini kamarnya kayak gini nih. Kayak di dalam gua. Iya. Udah kunci kakak, kita mau istirahat karena capek dari pagi, dari jam 8. Sekarang jam berapa kak? Kak, sekarang jam 9 waktu Turki. Nih, unik sih. Oke. Besok harus bangun pagi lagi karena harus ke mau naik balon udara. Semoga cuacanya besok pagi bagus. Oke, selamat malam.